Salah satu topik yang sering disalahpahami dalam iman Katolik adalah indulgensi. Apa itu? Dan bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Simak jawabannya dalam video ini. Hai, saya Father Kenny. Selamat datang di Katolisitas. Pertama, mari kita cermati apa itu indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah atas hukuman sementara akibat dosa yang kesalahannya sudah diampuni, yang didapatkan oleh umat Kristiani dengan sikap hati yang tepat dan lewat pemenuhan persyaratan tertentu. Mari kita fokus pada bagian pertama. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah atas hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Sekarang, setidaknya kita tahu apa yang bukan merupakan indulgensi. Indulgensi bukanlah pengampunan atas kesalahan dosa. Setiap dosa memiliki dua unsur, kesalahan dan hukuman. Ketika misalnya kalian memecahkan cangkir kesayangan teman kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian minta maaf, tentunya. Jika ia memaafkanmu, kesalahanmu dihapus. Tapi permintaan maaf tidak menghilangkan hukuman. Kamu masih harus memperbaiki atau mengganti cangkir yang rusak itu. Indulgensi tidak menghapus kesalahan. Indulgensi menghapus hukuman sementara akibat dosa. Kesalahan jika berasal dari dosa berat hanya dapat diampuni secara lazim lewat sakramen pengakuan dosa. Jadi jika kalian melakukan dosa berat, kalian perlu mengaku dosa, bukan mencari indulgensi. Hal lain yang tidak dilakukan oleh indulgensi. Indulgensi tidak menghapus hukuman abadi di neraka. Indulgensi hanya menghapus hukuman sementara. Indulgensi sebagian menghapus sebagian hukuman sementara. Indulgensi penuh menghapus seluruh hukuman sementara. Sekarang mari kita beralih ke bagian kedua dari definisi indulgensi. Indulgensi didapatkan oleh umat Kristiani dengan sikap hati yang tepat dan lewat pemenuhan persyaratan tertentu. Untuk memperoleh indulgensi, kita perlu memenuhi beberapa persyaratan umum dan melakukan karya-karya tertentu. Ingat juga bahwa kita dapat memperoleh indulgensi untuk kita sendiri atau kita dapat menerapkannya pada orang yang sudah meninggal. Pertama, mari kita bahas persyaratan umum. Untuk mendapatkan indulgensi baik penuh maupun sebagian, kalian harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, keadaan rahmat. Kalian harus merupakan seorang Katolik yang telah dibaptis, tidak diekskomunikasi, dan dalam keadaan rahmat. Setidaknya pada saat pelaksanaan karya yang telah ditentukan. Kedua, intensi umum. Kalian harus memiliki setidaknya intensi umum untuk mendapatkan indulgensi. Tidak ada yang mendapatkan indulgensi secara kebetulan atau secara tidak sengaja. Juga berbeda dari indulgensi sebagian yang dapat kalian peroleh berkali-kali dalam sehari, kalian hanya dapat memperoleh satu indulgensi penuh per hari. Itulah dua syarat umum untuk memperoleh indulgensi. Untuk mendapatkan indulgensi penuh, kalian perlu memenuhi 4 syarat tambahan. Pertama, tidak terikat dengan dosa. Kalian harus bebas dari keterikatan dari segala dosa, bahkan dari dosa ringan. Kedua, pengakuan dosa. Kalian harus mengaku dosa dalam sakramen tobat. Syarat ini dapat dipenuhi beberapa hari sebelum atau sesudah pelaksanaan karya yang telah ditentukan. Ketiga, komuni.
kalian harus menerima Ekaristi sebaiknya pada hari yang sama saat karya dilakukan. Keempat, doa untuk intensi paus. Kalian harus berdoa 1 Bapa Kami dan 1 Salam Maria untuk paus. Sebaiknya hal ini juga dilakukan pada hari yang sama ketika karya dilaksanakan. Jika salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, kita hanya akan memperoleh indulgensi sebagian. Sekarang mari kita bicara tentang karya-karya yang harus dilaksanakan untuk memperoleh indulgensi. Manual Indulgensi tahun 1999 mencantumkan lebih dari 30 karya yang dapat kalian lakukan untuk mendapatkan indulgensi. Untuk mempersingkat video ini, saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan fokus pada 5 karya yang dapat kalian penuhi dalam sebuah ziarah. Tanpa urutan tertentu, yang pertama adalah adorasi sakramen Maha Kudus. Kalian dapat memperoleh indulgensi sebagian dengan mengunjungi sakramen Maha Kudus untuk melakukan adorasi atau mengucapkan doa kepada sakramen Maha Kudus. Kalian bisa mendapatkan indulgensi penuh dengan melakukan adorasi sakramen Maha Kudus paling tidak setengah jam. Karya kedua adalah komuni batin. Kalian dapat mendapatkan indulgensi sebagian dengan mendoakan komuni batin atau mendaraskan doa ucapan syukur setelah menerima komuni, seperti misalnya doa Jiwa Kristus. Karya ketiga adalah melakukan jalan salib. Dengannya kalian bisa mendapatkan indulgensi penuh. Karya keempat adalah sesuatu yang telah kalian kenal dengan baik, rosario. Kalian bisa mendapatkan indulgensi penuh dengan mendaraskan rosario Bunda Maria sendirian di gereja atau kapel, atau bersama dengan orang lain sebagai sebuah keluarga atau kelompok umat beriman. Karya kelima adalah mengunjungi tempat-tempat suci. Kalian bisa memperoleh indulgensi penuh dengan mendaraskan doa Bapa Kami dan syahadat di salah satu tempat berikut. Pertama, kalian bisa mengunjungi salah satu dari 4 basilika mayor di Roma, baik sebagai bagian dari kelompok ziarah atau sendirian dengan tujuan menyatakan ketaatan kepada paus. Keempat basilika mayor adalah Santo Petrus, Santo Yohanes Lateran, Santa Maria Maggiore, dan Santo Paulus di luar tembok. Kedua, kalian dapat mengunjungi gereja dengan status basilika minor, setahun sekali pada hari apapun. Contoh basilika minor adalah Basilika Bunda Rosario di Fatima, Basilika Bunda Maria yang dikandung tanpa noda di Lourdes, dan Basilika Hati Kudus Yesus di Paris. Ketiga, kalian dapat mengunjungi sebuah tempat ziarah internasional, nasional, atau keuskupan sebagai bagian dari sebuah kelompok ziarah. Contoh dari tempat-tempat ini adalah tempat ziarah para martir Korea di Seoul, tempat ziarah 26 martir Jepang di Nagasaki, dan tempat ziarah kerahiman ilahi di Krakow, Polandia. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang saya sebutkan seperti Lourdes, Fatima, dan Basilika Santo Petrus, klik link di deskripsi. Terima kasih, Tuhan memberkati.